Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah Al-Muddatsir. Kita lanjutkan ayat 23. Jadi ini masih cerita tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab Walid Al-Mughirah. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Artinya jangan sampai seperti Walid Al-Mughirah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sifat neraka dan malaikat yang ada dalam neraka. Ini yang akan kita baca sebentar lagi. Jadi walaupun ini untuk Walid Al-Mughirah dan neraka yang dipersiapkan untuk Walid Al-Mughirah, artinya juga pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Faksusil qasas." Ya Muhammad, ceritakanlah cerita yang ada di dalam Al-Qur'an kepada umatmu. Baik itu cerita yang baik maupun cerita yang buruk. Baik itu cerita tentang surga maupun cerita tentang neraka. Baik itu cerita tentang kaum yang saya berikan rahmat dan kaum yang saya berikan laknat. Sekarang kita lanjut ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma atbara wastakbar. Ini summa sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Summa itu yadullu ala taba'udil ahwal, menunjukkan waktu. Artinya dalam jangka waktu umur 70 tahun Walid Al-Mughirah, dia sudah menentang Allah, menentang Nabi. Thumma atbara. Atbara ini berasal dari kalimat dabara. Dabara itu memaling. Memaling itu apa? Memaling atbara anil iman. Dia tidak yakin juga kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Nabi. Umur sudah diberikan 70 tahun. 70 tahun kagak umur oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan 70 tahun itu adalah keberkahan bagi dia. Artinya ada kesempatan untuk bisa bertaubat. Tapi dia tidak mau bertaubat. Ini makna thumma di sini, Pak. Thumma atbara. Atbara itu kalimat aktif. Ya, jadi nanti dia dabara, atbara. Dia memalingkan diri dari iman. Satu, dia memalingkan diri dari Al-Quran. Dia memalingkan diri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia lakukan. Sehingga begitu marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Walid Al-Mughirah. Wastakbar. Kita pernah mendengar kalimat wastakbar ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa yang dilakukan oleh iblis? Aba wastakbara. Aba itu tidak mau mendengar. Ya, aba. Wastakbara. Wastakbara bukan takabur. Wastakbara sudah ditambah alif, sin sama ta. Minta untuk dipuji. Ya, nih, Mbak. Dia minta untuk dipuji. Makanya iblis kenapa dilaknat oleh Allah? Gara-gara dua hal. Yang pertama, aba, dia tidak mau menuruti perintah Allah. Yang kedua, istakbara, dia mau dipuji oleh Allah. Kenapa engkau memuji Adam padahal Adam baru engkau ciptakan? Kenapa tidak saya saja? Saya lebih hebat daripada Adam. Ya, nih, Pak. Jadi kalau ada orang tipe seperti ini ingin dipuji, tidak jauh beda seperti iblis, Pak. Seorang yang enggan menjalankan perintah Allah tidak jauh beda seperti iblis juga, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini begitu juga. Istakbara, Walid Al-Mughirah ingin dipuji. Maknanya beliau mengatakan, kok hebat sekali Muhammad itu.
Pada sebelumnya kan kita sudah ceritakan, saya orang paling kaya, kata Walid Al-Mughirah. Saya orang paling banyak anak. Masa Muhammad lebih terpuji dari saya? Ya, ini kata Walid Al-Mughirah. Ini ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Walid Al-Mughirah fakkara wa qaddar. Dia kalau secara akalnya dia berpikir, secara hatinya juga dia sebenarnya tidak bisa menolak Nabi Muhammad, tidak bisa dia menolak Al-Quran, karena dia sendiri sudah berapa kali mendengar Al-Quran dan tidak bisa ditolak oleh akalnya, Pak, dan tidak pernah ditolak oleh hatinya. Itu ketika dia mendengar Al-Quran. Sama seperti Abu Lahab dengan Abu Jahal, dia walaupun ngomong macam-macam di depan kaumnya tetapi tidak bisa menolak keberadaan Al-Quranul Karim. Inilah kenapa Allah marah. Dia sudah tahu Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Dia sudah tahu, Pak. Dia sudah tahu Nabi Muhammad itu bukan penyihir. Dia tahu Nabi Muhammad bukan syair, penyair, Pak. Tetapi dia juga masih membantah, atbara wastakbar, ya. Makanya nanti kalau ada orang yakin kepada Al-Quran tetapi tidak mau yakin kepada apa yang ada dalam Al-Quran, ini sama seperti Walid Al-Mughirah. Dia yakin salat itu wajib tetapi tidak salat. Dia yakin puasa itu wajib tapi tidak mau puasa. Itu sama seperti Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah yakin Rasulullah itu tidak pernah berbohong, tetapi dia tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa? Angka penyakit bunuh, apa? Penyakit istakbara. Istakbara ini muncul setelah takabur. Takabur, istakbara. Karena istakbara itu minta dipuji setelah muncul sifat takabur. Lun paling hebat, lun. Ya, Pak. Iblis mengatakan saya paling hebat. Kemudian setelah itu sebenarnya yang kau puji adalah saya, ya Allah. Ya, Pak. Jadi istakbara itu muncul setelah takabur. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Seorang kalau sudah takabur, seorang kalau sudah minta untuk dipuji, jangan pernah harap dia itu bisa kita berikan kebaikan-kebaikan. Ini sama seperti raja yang berada di Yordania yang dihancurkan oleh Allah yang digambarkan di dalam surah Yasin. Illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Raja itu waktu itu didakwahi oleh seseorang pemuda kampung, ya, nembak. Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Jadi ada seorang laki-laki pemuda kampung, dia mendakwahi raja. Yang raja itu adalah pemimpin dia. Apa kata raja? Kamu siapa kamu? Punya dakwah lun. Kamu itu rakyat saya, kamu itu pembuat patung saya, ngapain dakwah saya? Mbak. Ini kalau sudah seperti ini, kebenaran tidak akan bisa masuk lagi ke kepalanya, Pak. Kebenaran tidak akan bisa masuk lagi ke dalam hatinya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata Walid Al-Mughirah? Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Jadi yang Muhammad katakan itu, Al-Quran itu tidak ada lain kecuali sihru yu'thar, sihir yang memberikan pengaruh kepada kalian, sihir yang memberikan pengaruh kepada kita semua. Bunuh kedengar Quran kan, Pak. Jino kayak apa sihir, ya, Pak. Tadi dia mendengar Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW ketika baca Al-Quran dia dengar sampai berapa kali. Kemudian setelah itu karena malu sama kaumnya, maka dia mengatakan ini adalah sihru yu'thar, sihir yang bisa memberikan pengaruh. Dia jawab lagi oleh Walid Al-Mughirah, in hadza illa qaulul bashar. Ini namanya jumlah hasar. Jumlah hasar apa? Batasan-batasan. Sama seperti la ilaha illallah, diberikan batasan oleh Allah. Nyokan Tuhan, nyokan Tuhan. Ini bukan pemberi rezeki, ini bukan pemberi musibah. Si fulan bukan pengatur, si fulan bukan ini. Yang mengatur saya, kata Allah. Yang memberikan rezeki adalah saya. Ini namanya jumlah hasar namanya, Pak. Jumlah hasar bisa saja di depannya itu manfi. Manfi itu kalimatnya negatif. Bisa saja kalimatnya musbit, kalimat positif. Ya, Pak. Tetapi di tengah-tengahnya ada illa. Ya, Pak. Ini sama seperti ini. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak ada lain Al-Quran ini kecuali, ya, jadi dibilang Al-Quran itu bukan mukjizat, Al-Quran bukan ini, Al-Quran bukan itu, Al-Quran macam-macam, kecuali qaulul bashar. Qaulul bashar, perhatikan nanti baik-baik. Di sini bashar diulang 2 kali oleh Allah. Yang pertama qaulul bashar, yang kedua lawahatul lil bashar.
Ini memiliki kalimat yang berbeda. Bashar yang pertama ini artinya manusia, perkataan manusia. Bashar itu berasal dari kalimat basyrah. Basyrah itu permukaan. Makanya kulit itu juga basyrah namanya. Kenapa manusia namanya basyrah, bashar? Karena manusia diciptakan dari tanah. Jadi permukaan tanah. Maka sebagian penafsir mengatakan penciptaan Nabi Adam itu berasal dari tanah yang di atas. Ada yang mengatakan tidak, tanah keras, yang keras, tanah liat, dari tanah liat. Sehingga dari tanah liat berubah menjadi tanah keras, sehingga berubah menjadi tanah yang sangat keras lagi, baru jadi Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Walid Al-Mughirah ini perkataan beliau kepada kaumnya. Ini perkataan beliau kepada kaumnya. Beliau mengatakan Muhammad itu seorang penyihir, satu. Yang kedua, perkataan dia tidak ada lain, Al-Quran itu adalah perkataan manusia biasa, bukan perkataan Allah, bukan perkataan zat yang maha tinggi. Tidak. Ini kata siapa? Walid Al-Mughirah kepada kaumnya. Dijawab oleh Allah. Ya, inilah uniknya Al-Quran, Pak. Al-Quran itu setiap ada problem langsung dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Jahal mengatakan, Abu Lahab mengatakan, Sa'aftadi bimali wa waladi. Ketika turun surah Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Celaka kamu ya Abu Lahab. Setiap apa yang kamu lakukan dengan kedua tanganmu tidak ada keberkahan sedikit pun. Semua akan menggiring kamu masuk ke dalam neraka. Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini ayat ini itu ketika Abu Lahab mengatakan saya akan sa'aftadi bimali wa waladi. Kalaupun saya akan dimasukkan ke neraka, saya akan minta tolong kepada harta saya dan anak saya. Dijawab oleh Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Kenapa langsung dijawab? Supaya manusia berpikir harta tidak bisa menolong dia, anak tidak bisa menolong dia, dalam tanda kutip, anak yang saleh yang bisa menolong, selain itu tidak bisa menolong. Ya, jadi maknanya, kalau seandainya tidak dijawab oleh Allah langsung dalam Al-Quran, seorang akan terpikir nanti, oh saya bisa minta tolong kepada harta saya dan bisa minta tolong sama anak saya. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dia tidak bisa menolong dia, anak dia juga tidak bisa menolong dia. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh orang kafir yang mengatakan saya lebih hebat, langsung dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui turunnya ayat Al-Quran. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kisah Walid Al-Mughirah ketika dia mengatakan saya paling kaya, saya kan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah aku tambahkan lagi hartanya, aku akan hancurkan semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sa'uslihi sakar. Ini itu makna istiqbal. Arti istiqbal, tenang saja ya Muhammad, tidak apa-apa, kamu tenang saja. Sa'uslihi sakar, akan saya persiapkan neraka sakar kepada dia, akan saya masukkan ke dalam neraka dia itu. Ini sama seperti begini, ada seseorang ingin kaya tapi tidak salat, tidak puasa, tidak apa-apa, kata Allah. Boleh, nggak apa-apa, bisa, kamu bisa kaya, kata Allah. Saya ingin kaya dengan korupsi, boleh, silakan saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid, kata Allah. Kalau dia ingin cepat kaya, dia ingin cepat dapat jabatan, saya berikan, kata Allah. Tidak saya kurangi, sedikit pun tidak saya kurangi. Tanpa salat, tanpa puasa, tanpa beribadah, tanpa menjalankan perintahku, dan meninggalkan apa yang aku larang. Mati ke bubuk iju, zina ke bubuk laju, mandu ke bubuk laju, silakan saja, kata Allah. Ajalna lahu fiha ma nasha. Saya permudah lagi hidupnya. Coba lihat mereka kan mudah hidupnya, Pak. Uruhana sembahyang aja kan. Gejok mandung gejok oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman nurid. Liman nurid ini apa namanya? Ada yang membaca liman yurid. Liman yurid, liman nurid, siapa yang mau lagi, kata Allah. Kepada mahali Allah, Pak. Tetapi ingat, thumma ja'alna lahu jahannam. Itu semua itu berlaku istiqbal. Istiqbal artinya apa? Masa depan dia suram, kata Allah. Nanti ketika hari kiamat, maksud hari kiamat ketika roh itu berpisah dengan tubuhnya, disitulah mulai kesengsaraan bagi dia. Terus sampai nanti masukkan ke dalam neraka. Kalau ingin nikmati, nikmati saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan ini, kan ada dua kelompok. Ini kalau ada di dalam kitab Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Dalam kitab Syarah Al-Hikam,
Di situ dikatakan manusia ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang tidak mau diatur. Haitim diatur, Pak. Kami mau begini ya Allah, nak mau engkau atur ya Allah. Kami bekerja sesuai dengan apa yang kami lakukan. Kami tidak perlu engkau ya Allah, nak perlu apa-apa, nak perlu salat, nak perlu apa-apa ya Allah. Allah mengatakan silahkan saja. Hana pupu, hana pelagi atur, hana pupu, silahkan saja kalian. Tetapi ingat kata Allah, kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan. Satu. Ini kelompok ini tidak ada diberikan beban apa-apa oleh Allah, Pak. Bahkan gojotan tak putan ya Pak. Hana gojo tak oleh Allah. Tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang ikut aturan. Dia beribadah, kemudian dia meninggalkan larangan, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tetapi ada konsekuensinya kata Allah. Artinya setiap menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, Allah tidak percaya begitu saja, maka diuji kelompok kedua. Maka kelompok pertama tidak diuji. Maka katanya waktu kita berdoa, ya Allah tipulan pekah dan ujo ya Allah. Itu mayang dan taputan, patuh dan hana pupui-pupunya ya Allah. Kenapa tidak pernah engkau uji? Kelompok ini tidak mau diatur, maka tidak diuji oleh Allah. Hana ganggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bersedekah, mau berbuat kebaikan, tidak dianggap lagi oleh Allah, Pak. Makanya mereka ini kalau berbuat kebaikan, kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Mereka kalau berbuat kebaikan itu seperti melihat fata morgana. Kalau fata morgana umalun di dunia berbuat kebaikan, saya ingin memanen kebaikan itu. Di akhirat dia melihat perbuatannya seperti fata morgana, Pak. Tidak bisa diambil, dia cuma melihat saja. Atau ada juga mereka ini yang berbuat maksiat, ibdzina, temecu dan lain sebagainya. Au kadzulumatin fi bahrin lujjiyin yang syahu maujun, ya Pak. Jadi kalau mereka berbuat kejahatan, itu seperti kegelapan di dalam lautan yang sangat gelap sekali, Pak. Lautan paling bawah itu. Artinya apa? Dia sudah gelap. Hana mau tak jauh. Angka nyambut awaknya, Pak. Angka nyambutnya urang hana temayang. Angka nyambut urang-urang temecu. Urang-urang yang hana taat patuh pada Allah Subhanahu. Biarin saja, mereka tidak mau diatur. Mereka itu hanya bisa menikmati dunia saja. Tapi kelompok yang kedua, kalau kita mau diatur, siap-siap untuk menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, uhibbuka wa uhibbullah. Saya mencintai engkau dan mencintai Allah. Apa kata Rasulullah? So yang pegah cinta kelun. Ya kenal. Kamu kalau cinta kepadaku, ista'iddu lil fakri. Siap-siap untuk fakir. Maksud untuk fakir apa? Siap-siap untuk zuhud. Siap-siap untuk qanaah terhadap dunia ini. Siap-siap untuk ridha terhadap keputusan Allah. Nya menyuhana lehe wataknya, berarti dohana cinta kelun kata Rasulullah. Nya nembah. Bagaimana mau cinta Rasulullah? Temenget gak baju bat, temecu lu. Gimana cinta Rasulullah? Kalau cinta kepadaku kata Rasulullah, siap-siap tiga hal ini. Siap-siap dengan zuhud. Zuhud itu itulah seperti yang kita bahas itu, dunia di tangan nih, Pak. Kan dunia dalam hati ya. Dunia dalam hati, mencukrih mencuk hartanya, kahana ibadah li katanya, Pak. Dunia itu di tangan. Siap-siap kamu qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Hana gejuk tapu, hana pupu. Gejuk bacu alhamdulillah. Gejuk lelop ya alhamdulillah. Ya nih, Pak. Jadi kita selalu berterima kasih kepada Allah dan ridha terhadap keputusan Allah. Pempek nih, Pak. Gejuk sakit, pempek layan apa namanya? Jalani saja. Gejuk musim ujian jalani saja. Ya nih, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu cinta kepada Allah, ista'iddu lil bala, siap-siap untuk diuji oleh Allah. Ya nih, Pak. Nya menyokotnya ada pengado cinta ke Allah. Wate gojo ka goyang katanya, Pak. Gojo be jojo, gejuk sakit mentang, Pak. Ya Allah kata ke lu ya Allah, nyo hanjil lu bubuk tepu ya Allah. Tang-tang rezeki gado-gado oleh kanyan, Pak. Hek gemita rezeki hana menteme menyo hana gejih li Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Allah mengatakan apa? Kalian bukan cari rezekinya, tetapi apa? Famshu fi manakibiha. Berusaha kalian. Famshu fi manakibiha wa kulumi rezeki. Baru saya berikan rezeki kata Allah. Saya menilai kalian, memberikan reward kepada kalian setelah kalian patuh kepada perintahku. Keluarlah, carilah sesuatu. Ya, lagi ticem. Ticem itu dia keluar dari umpungnya. Hana ya du inala umpung. Hana. Dia keluar. Setelah itu baru diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Sa'uslihi saqar. Ini memang ayat ini personal, Pak. Ini pribadi, Pak. Sa'uslihi, ha ini untuk Walid Al-Mughirah.
Begitu hebatnya Walid Al-Mughirah sampai nama-namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ya, sauslihi sakar. Ini sakar ini seperti kita bahas pertemuan yang lalu. Neraka itu kan ada 7, Pak. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Penyebutan sakar ini dalam ilmu balaghah ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Penyebut bukan berarti dia masuk ke neraka sakar, tidak. Ini mewakili neraka yang lain, ya, Pak, mewakili neraka yang lain. Makanya disebutkan satu untuk menyebutkan semuanya. Jadi cukup ini, tidak perlu disebutkan semuanya. Sa'uslihi, saya akan masukkan dia itu ke dalam jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, tidak perlu. Satu saja disebutkan, kita sudah mafhum, sudah paham kalau dia akan dipersiapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Wa ma adraka ma sakar. Ini setelah ini baru kita butuh kepada terjemahan ini, Pak. Ya. Wa ma adraka ma sakar, kita sudah membahas juga apa bedanya wa ma adraka. Satu, yang kedua wa ma yudrika. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, yang pada ayat sebelumnya, Pak. Ya. Ini wa ma adraka. Wa ma adraka, kamu tidak tahu sama sekali ya Muhammad, saya kasih tahu. Nah, ini wa ma adraka, Pak. Tapi wa ma yudrika, kamu sudah tahu tetapi lengah. Sekarang saya ulangi lagi. Ya, nih, Pak. Saya ulangi lagi, saya kasih tahu lagi. Bukan tidak tahu. Biasanya hal-hal gaib Allah mengatakan dengan wa ma adraka. Biasanya hal-hal yang masa depan Allah mengatakan wa ma adraka. Tetapi kalau masa lalu itu wa ma yudrika, ya, Pak. Wa ma adraka ma sakar. Kamu tidak tahu bagaimana sakar itu, neraka sakar. Cukup saya sebutkan satu, tak perlu sebutkan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekarang kita butuh terjemahan. La tubqi wa la tadhar. Ya, ini sifat neraka sakar. Ya, coba dibaca apa Endang? Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Apa maksudnya, Pak? Tidak meninggalkan sedikit pun tulang manusia ketika dia membakarnya, Pak. Ya, Pak. La tubqi al-'idham, la tubqi al-lahm. Dia tidak meninggalkan suatu pun. Kalau kita bakar kertas, maka akan ada sampahnya, Pak, hitam. Waktu tatet kaye, ketika habis kayu terbakar ada arang. Arang kita bakar lagi ada debu. Nyu hana tepu-tepu, hana le, Pak. Bayangkan saja, Pak. La tubqi al-lahm wa la tubqi al-'idham. Ya. Nya menyogete li Allah habis mandu ho nyan hoi le, Pak. Ini maknanya begitu dahsyatnya api neraka sakar. Membakar seseorang tanpa sisa. Hana sisa, Pak. Hana sisa. Hoi pelung hana ho. Tetapi kemudian dijadikan lagi oleh Allah. Nyan, Pak, dijadikan lagi oleh Allah Subhanahu. Kalau kita pikir sesuatu tidak ada kemudian menjadi ada, makanya proses kejadian manusia kenapa bertahap-tahap supaya manusia berpikir, Pak. Supaya manusia berpikir dulu kita tidak ada, hana ada, Pak, nol, tidak ada, Pak. Tetapi kenapa bisa ada? Ya, Pak. Maka disuruh berpikir. Maka kenapa ada tahapan ketika dalam kandungan? Kenapa tidak kun fayakun? Kenapa Nabi Adam tidak kun fayakun? Maka Ibnu Abbas mengatakan Nabi Adam itu ada 3 periode. Arba'ina sanah al-ula, arba'ina sanah al-thaniyah, arba'ina as-sanah al-thalisah. Nabi Adam itu 3 prosesnya penciptaannya. Kalau kita kan tidak, 4 bulan, ya, Mbak. 4 bulan. Sebulan pertama begini, sebulan kedua begini, berkembang. Kemudian bulan keempat diberikan roh. Nabi Adam tidak. Nabi Adam 3 tahap. 40 tahun tahap pertama itu tanah liat. 40 tahun yang kedua tanah juga semua agak keras. 40 tahun yang ketiga tanah yang seperti tanah yang sangat kering sekali, Pak. Baru diberikan roh oleh Allah ketika umurnya sudah 120 tahun lamanya. Kalau kita umur 4 bulan baru diberikan roh. Nabi Adam 120 tahun baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyopakan lagi nyopa. Kenapa Nabi Adam tidak kun fayakun? Maka Nabi Adam bukan kun fayakun. Nabi Adam proses, Pak. Untuk apa? Supaya Nabi Adam berpikir, supaya manusia berpikir. Dulu tidak ada apa-apanya. Kalau kun fayakun, hanya itu mikele manusia, Pak. Hanya itu mikele. Ini paling enggak manusia itu mikir dan digunakan ilmu pengetahuan, teknologi untuk menyelidiki. Apa benar enggak yang Allah katakan itu? Benar enggak proses manusia itu? Mudah-mudahan mereka mau beriman dan percaya. Ya, Pak. Jadi makanya supaya berpikir, Pak. Manusia tidak ada, dulu dalam kandungan tidak ada, tapi tiba-tiba ada, Pak. Min nutfatin amsyajin.
Dari setetes air yang hina, Pak. Kemudian muncul, kemudian menjadi manusia. Kemudian ada roh lagi, Pak. Ya, ini artinya ketika manusia di neraka dibakar dan hancur, tidak mustahil kalau yang sudah hilang tadi bisa diwujudkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Maka sudah hancur, ada lagi. Sekarang apa bedanya dengan la tazar? Kalau tadi la tubqi, Pak. La tubqi tidak meninggalkan sedikit. La tazar hana penajihan. Tidak pernah dilepaskan lagi oleh Allah. Menyukai tamu neraka tidak pernah dilepas. Kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk bisa keluar dari neraka. Ini makna la tazar. La tubqi itu identik dengan tubuhnya tidak pernah setelah dibakar tidak ada sisa. Wala tazar, dia tidak pernah akan keluar dari neraka itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun memberikan syafaat, izin dari Allah. Menyuhana kerja oleh Allah hanaji, Pak. Ya, harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Lawahatul lil bashar. Coba lanjut lagi Pak Endang. Neraka sakar adalah pembakar kulit manusia. Ya, pembakar kulit manusia, Pak. Ini sebenarnya bukan neraka sakar saja, ini semua neraka, ya, Pak. Cuma itu karena mewakili, maka kalimat lawahatul lil bashar ini berlaku untuk semuanya. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Lawahatul lil bashar. Ya. Tadi apa terjemahannya Pak Endang, coba ulangi sekali lagi. Neraka sakar adalah pembakar kulit manusia. Oke. Tadi kan beda, Pak. Bashar ada dua, Pak. Bashar yang di atas itu manusia. Bashar yang di bawah kulit maknanya, Pak. Kulit. Cuma penerjemah sudah menambah kulit manusia. Bashar yang di atas tadi, hadza qaulul bashar. Bashar itu maknanya qaulul insan, qaulun nas, perkataan manusia. Bashar yang kedua, lawahatul lil bashar, kulit. Maka neraka itu yang dia bakar kulit. Ini juga namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Dia membakar kulit kan kulit menteng, athwathoi tet mendumbaknya. Contoh, ketika nanti diharamkan bui haram daging babi haram, tulung je dapat jauh. Oh tulung haram je, gimana caranya? Mandum haram, menyokah haram mandum ya. Jadi kan tak mungkin dikatakan dalam Al-Quran haram telinga babi, hidung babi, daging babi, kulit babi, kuku babi, mandum haram babi. Nya Mbak. Mana haram babi? Ente be ke dia tak kias, Pak. Oh ma berarti yang haram pajuh ji. Nyaleh hana pupu. Tulung hana pupu, ya Pak. Tulung diolah menjadi tasbih. Tulung diolah haram tetap haram ji, Pak. Bulu babi diolah menjadi pecet, sikat gigau dan lain sebagainya. Tetap haram cit, ya Pak. Baik, apakah nyohana haram? Yang haram pajuh, haram mandum ji, Pak. Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Allah mengatakan dagingnya masuk semuanya masuk. Kulit juga itu mandum, Pak. Jadi lawahatul lil bashar. Sekarang kita lanjut. Alaiha tis'ata asyar. Ya, coba Pak Endang baca. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Di atasnya 19 malaikat penjaga. Di atas apa itu, Pak? Neraka. Dan di neraka itu ada 19 malaikat. Apa betul malaikat cuma 19, Pak? Ya. Kenapa tis'ata asyar? Kenapa tidak 17? Kenapa tidak 20? Padahal kan satu lagi, Pak. Ini seperti ada jemaah bertanya begini. Kenapa di Al-Quran itu surah Ar-Rahman cuma 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kenapa enggak 32 kali? Kenapa enggak 33 kali? Ya, Mbak. Kenapa enggak kurang daripada itu? Karena 31 kali manusia memungkiri Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itu 8 ayat pertama itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat, Pak. Maka kata Imam Ibnu Abbas, ini ayat ini mustamilah bin ni'am. Itu 8 ayat itu yang pertama itu tentang nikmat, dipungkiri oleh manusia. Maka Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 7 ayat yang kedua, Allah cerita tentang neraka, Pak. 7 ayat tentang neraka, Pak. Tetapi manusia menyota taputan, Pak. Kenapa ini nikmat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Karena diselamatkan oleh Allah dari neraka itu sebuah nikmat, Pak. Ya. 8 yang ketiga, semuanya jumlahnya nanti 31. 8 yang ketiga, Allah menceritakan tentang pintu-pintu untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi manusia tidak mau, hai teme, Pak. Ini pintu ini enggak mau dia, hai teme, Pak.
Ditawarkan kebaikan, nak mau dia apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 8 kali ulang oleh Allah. Kemudian ada 8 kali yang terakhir, Pak. Semuanya 31, Pak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan naimul jannah, nikmat surga. Kalian buat ini nanti dapat surga. Kalian buat ini dapat. Hai hitung di manusia, nak mau dia apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kok enggak mau bodoh sekali kalian? Sudah diceritakan, ditawarkan surga, ditawarkan, tapi tidak mau. Maka jumlahnya 31, Pak. 8, 7, 8, 8 semuanya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini alaiha tis'ata asyar. Di neraka itu ada 19 malaikat. Kok 19? Kenapa 19? Kenapa tidak 17 dan lain sebagainya? Rupanya rahasianya, karena ayat ini diturunkan kepada Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah itu ingkar, tidak percaya. Bukan saja beliau, ada beberapa orang ingkar. Disebutkan nilai 19 karena di dalam Taurat malaikat di neraka juga 19. Di dalam Injil malaikat di dalam neraka juga 19. Pertanyaan kedua, apakah betul malaikat cuma 19 sedangkan neraka itu luas sekali? Ya, Mbak. Sedangkan katanya mentang di dunia saja itu malaikat ada 10 penjaga, Mbak. Masa di dalam neraka cuma 19? Ya, nih, Mbak. Jadi 19 itu wakilah, 19 itu kepalanya saja. Kepalanya ada pemimpinnya, Pak. Yang lain itu bisa saja satu kepala itu, satu pemimpin itu ribuan bahkan jutaan malaikat. Itu beda pikir rame, Pak. Ya, sudah. Kemudian yang kedua, ada apa dengan nilai 19 ini? Ini ada apa namanya? Ini dari Abu Jahal, ya. Abu Jahal dia bukan tidak tahu deh, Pak. Malaikat di neraka bukan tidak tahu 19. Dia tahu bukan tidak tahu. Jadi Abu Jahal dia tahunya dari apa? Dari Taurat dan Injil. Oh, jadi hanamu pun bahasa Taurat dan Injil. Taurat dan Injil sudah diterjemahkan oleh Warakah bin Naufal ke dalam bahasa Arab. Tidak ada alasan orang tidak tahu Taurat dan Injil, Pak. Abu Jahal tahu kalau dalam Taurat itu 19 malaikat. Dalam Injil juga 19 malaikat. Sehingga apa kata Abu Jahal? Nyo kaitan don ayatnya. Kaitan ayat tis'ata asyar, 19 malaikat. Bagaimana kalian? Ada yang bisa melawannya? Nyo untuk lawannya, Pak. Ketika Abu Jahal mengatakan, "Sakalatkum ummahatukum." Ya, Pak. Ini kalau ini bahasa untuk ini apa namanya? Untuk mencaci maki ini, Pak. Sakalatkum ummahatukum. Ya. Kalian ada enggak yang bisa melawan? Muhammad yukhbir, Muhammad memberitahu, ini kata Abu Lahab. Abu Jahal, ya. Makanya dibalik-balik karena sama-sama Abu, memang. Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi walaupun sama-sama abunya kan adik kakak kan. Jadi yang paman Nabi itu cuma Abu Lahab, ya, Pak. Menyo Abu Jahal tidak. Abu Jahal memang keturunan Quraisy. Tetapi apa? Kalau dilihat dari Nabi itu 10 ini ke atas baru ketemu sama keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna khazanati nari tis'ata asyar. Penjaga neraka itu ada 19. Wa antum syuja'an. Kalian kan pemberani semuanya. Ya, nih, Pak. Ini apa namanya perkataan Abu Jahal, nih, Pak. Afa yu'jizu kulla asyratin minkum ayabtishu bi wahidin minhum? Bisa enggak kalian kalahkan 10 orang kalian kalahkan satu malaikat? Sanggup kalian kalahkan? Faqala Abul Asyad. Di antara mereka ada pembangkang namanya Abu Asyad. Apa kata dia? Ana akfikum minhum sab'ata asyar. Saya cukup serahkan ke saya 17 saja malaikat. Saya hancurkan semuanya. Kalian 2 orang malaikat saja berarti 19 semuanya, Pak. Ini membuktikan kalau malaikat di neraka itu betul-betul 19. Nilai 19 itu bisa saja 19 malaikat, tapi bisa saja itu adalah pimpinan-pimpinan malaikat yang berada di dalam neraka. Asyratun ala zahri. Ini 10 malaikat akan saya letakkan di belakang punggung saya. Ya, nih, Pak. Akan saya kalahkan maksudnya. Wasabatun ala batni. 7 lagi di perut saya taruh. Yang pegang li Abul Asyad tadi, Pak. Waqfi ini antum itsnaini. Kalian cukup 2 saja melawan malaikat itu. Maka hana perlu ke neraka, Pak. Begitu bangkangnya mereka, Pak. Ya, Pak. Lagi katanya udah pegah, Pak, uru-uru hana temayang hebek, hana temayang getik dalam neraka, hana pupu bekan demai, Pak. Nyotik dalam neraka ada pelung, Pak. Pututah demai. Ini sama seperti Yahudi juga mengatakan, kalaupun kami masuk ke dalam neraka, kamu mau dalam neraka, itu kan cuma 40 hari saja, 40 hari saja kami di neraka. 40 hari saja, kemudian setelah itu kami akan masuk ke dalam surga. Dalam tafsir Al-Baydawi, sanamshi, kami akan berjalan selama 40 tahun lamanya. Setelah itu kami akan ketemu dengan pohon zakum. Setelah pohon zakum, yalihi jannah. Setelah itu adalah surga. Ya, pegah, Pak.
Jadi di dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau seandainya penduduk neraka itu tahu disiksanya di dalam neraka seperti waktu di dunia, waktunya seperti di dunia, maka mereka akan senang sekali. Kenapa? Hana pupu bahitit lah juga ni. Cuma ziat, pedum tun 70 tun 40 tun, maka mereka akan senang. Tapi enggak seperti itu. Dan penduduk sorga, kalau dia tahu nikmat sorga itu sebatas nikmat dunia 20, 30, 40 tahun, maka dia akan lahazanu, dia akan sedih sekali. Tapi tidak seperti itu, Pak. Yang masuk ke neraka akan terus begitu, kecuali nanti dikeluarkan oleh Allah. Yang masuk ke dalam sorga terus seperti itu dan tidak pernah keluar lagi dari sorga. Ya, namanya. Maka jika katanya ketika sengsara di dunia, hana popo sengsara tiat nembak. Malun hananya jabatan tiat hana abe akan meninggal kabeh dan hana perlele katanya. Ketika kita meninggal tak butuh lagi kita, hana perlele. Ini ibarat begini, Pak. Seperti kata Imam Ibnu Katsir, anta ja'ala dunya safinatan limaksudihal akhirah. Jadikanlah dunia ini ibarat sebuah kapal untuk sampai kepada satu tujuan. Getanyo tajak usabang taik kapal cepat nya nembak. Ketika sampai ke Baluhan, apakah kapai-kapaian tameci ngadanya? Hana tak tinggai nam bebroh-broh tak tinggai mendumba. Pu yang kata pajo tak tinggai mendumba nya nembak. Mandu tak tinggai. Bahkan tiket-tiket bagaimana kai ciri tiket-tiket katanya, Pak. Jadi artinya apa? Kita tak butuh lagi kepada itu, Pak. Ketika kita sudah sampai ke tujuan, hana perlele ya. Ketika kita sudah meninggal dunia, hana perlele yang lain, Pak. Yang perlu apa? Yang sudah kita lakukan apa? Pu yang kata pupuk katanya. Hana ada pupuk berarti hana tepuk, enggak ada apa-apa lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini apa namanya? Alaiha tis'ata asyar. Ya, kita kembali kemari. Malaikat itu ada 19. Katanya 17 itu ditangani oleh Abu Asyad dan 2 lagi ditangani oleh orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ada tadi yang belum terucap apa lagi? Belum, Pak ya? Ada yang terputus tadi yang saya ngomong enggak ada? Mungkin ada yang belum saya sampaikan. Ya, kita lanjut ya. Alaiha tis'ata asyar. Ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Ya, kita sampai ayat apa namanya? Ini panjang juga ayat ini, Mak. Atau enggak apa-apa nanti setengah saja kita bahas, setengah lagi kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Coba dibaca Pak Endang. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Ini memberikan apa namanya petunjuk kepada kita, neraka itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, Pak. Tetap dijaga. Jadi dijaga oleh para malaikat. Jadi makanya seseorang itu sudah tidak bisa macam-macam di neraka, tidak dibiarkan oleh Allah, kulitnya dibiarkan melepuh dan hancur, kemudian tidak dibiarkan untuk keluar. Ini dibuktikan dengan apa? Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, seorang itu berada di dalam neraka itu dikelilingi dengan pagar. Pagar, Pak. Hanya tebit. Bayangkan mentang menyodajak dalam penjara, Pak. Mentang tebit, hanya tebit, Pak. Yang baru sebuah pagar. Ini pagar ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, Ibnu Abbas mengatakan pagar ini sebuah sungai. Sungai yang dialiri air panas dan nanah. Seorang tidak mungkin dia masuk ke situ, Pak. Ya, kathu'um neraka lebih su'ula minan, Pak. Satu. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir mengatakan pagarnya itu sampai 4 tingkatan. Satu tingkatan itu 20 tahun perjalanan kaki, Pak. Tingkatan kedua 20 tahun. Sampai tingkatan keempat 80 tahun. 80 tahun yang dimaksud di sini, kalau kita kali dengan 1000, 80.000 tahun baru sampai ke atasnya, Pak. Jadi maknanya mustahil seorang bisa keluar dari neraka. Yang selanjutnya, neraka ini dijaga juga, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Jadi maksud wa ma ja'alna ashaban nari apa? Ini kalimat ijaz hazaf. Tidak saya jadikan, bukan penduduk neraka, tidak saya jadikan penjaga penduduk neraka kecuali malaikah. Malaikah ini dalam bentuk jamak. Di mana kita tahu ada tak marbutah. Kalau satu malaikat malakun, atau kalau kata Imam Al-Baydawi malakun. Malaikah itu banyak malaikatnya. Jadi makanya malaikat penjaga neraka itu dari pertama diciptakan, kata Ibnu Abbas,
mukanya sampai mengerut Pak. Zabaniyah Pak. Zabaniyah tapi Pak. Maka beda fikir kita zabaniyah tidak Pak. Ini namanya al-jinsu, jenis ya. Jenis malaikat itu namanya zabaniyah. Bisa saja dia banyak sekali Pak. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, dari pertama sekali diciptakan malaikat zabaniyah penjaga neraka, mukanya tidak pernah tersenyum, mekrut tapi Pak. Maka menyuruh mekrut tapi hendak tersenyum, hendak jauh beda dengan zabaniyah Pak. Zabaniyah. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.